ini akan menambah nilai laba perusahaan. Sedangkan kalau koreksi negatif, dia itu akan mengurangi besarnya laba perusahaan, gitu. Oke, kita masuk ke informasi yang pertama ya. Nah, jadi di sini ada penjualan pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 meskipun terjadi pandemi. Hal ini dikarenakan adanya penjualan televisi dan perangkat elektronik lainnya ke kantor pemerintah kabupaten sebesar 5 miliar. Nah, jadi dari informasi yang pertama ini kita tuh bisa tahu ternyata di tahun 2022 ada penjualan kepada bendaharawan atau kepada pemerintah. Yang mana untuk penjualan kepada bendaharawan itu akan dipotong PPh 22. Jadi, konsepnya tuh withholding tax ya, yang motong itu adalah bendaharawannya sebesar 5 miliar. Nah, dari info ini tuh cuma mau ngasih tahu kalau di tahun 2022 ada penghasilan tidak teratur sebesar 5 miliar. Jadi kalau penjualan kepada bendaharawan itu tuh sifatnya tidak teratur. Beda kayak penjualan penjualan kepada customer, itu kan regularly selalu terjadi gitu ya. Itu cuma kasih informasi itu aja. Jadi di info yang pertama, kita nggak perlu melakukan koreksi. Nah, terus yang kedua, ada informasi kalau perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan retur penjualan. Dari total retur penjualan sebesar 2 miliar yang tercatat dalam pembukuan perusahaan, ternyata yang terrealisasi atau yang benar-benar terjadi itu cuma 1,25 miliar. Nah, berarti kan di sini secara akuntansi kita tuh udah mencatat adanya beban, retur penjualan sebesar 2 miliar, tapi yang benar-benar terjadi itu cuma 1,25 miliar. Nah, dalam perpajakan yang boleh dibebankan itu adalah sesuai dengan yang benar-benar terrealisasi. Jadi harusnya secara pajak itu bebannya cuma 1,25 miliar. Nah, berarti di sini ada koreksi positif. Di sini ada koreksi positif atas retur penjualan. Besarnya berapa? Selisihnya aja dari 2 miliar dikurangi 1,25 miliar. Jadi ada koreksi positif sebesar 750.000. Terus yang ketiga, ada persediaan akhir termasuk di dalamnya alokasi penyisihan atas persediaan elektronik yang usang karena adanya kemajuan teknologi besarnya 100 juta. Jadi perusahaan itu mencadangkan, penyisihan atas inventorinya yang dianggap usang atau udah nggak punya value. Besar penyisihannya itu 100 juta. Nah, tapi secara perpajakan untuk penyisihan itu yang sifatnya itu nggak real, itu tuh nggak boleh dibebankan. Karena secara nyata inventorinya kan masih ada di perusahaan, meskipun mungkin value-nya turun. Nah, berarti di sini ada koreksi positif juga sebesar 100 juta atas persediaan yang usang, karena dia tuh nggak boleh dibebankan ya. Jadi di sini, segala bentuk penyisihan tidak boleh dibebankan secara pajak, kecuali telah diatur dalam undang-undang. Contohnya tuh kayak penyisihan reklamasi, penyisihan piutang tak tertagih oleh bank. Tapi kalau dia tuh nggak diatur, kayak penyisihan inventory ini, dia nggak boleh dibebankan. Oke lanjut, yang keempat, itu ada informasi kalau perusahaan menggunakan metode harga perolehan atau harga pasar mana yang paling rendah untuk menilai persediaannya. Nah, informasi persediaan perusahaan ada di tabel ini. Jadi untuk persediaan awal sama akhir, berapa harga perolehannya atau cost-nya, terus berapa harga pasarnya. Nah, berarti kita perlu ngitung berapa sih selisih HPP secara akuntansi dan secara pajak. Karena untuk, metode penilaian persediaan itu kan akan mempengaruhi besar dari harga pokok penjualan. Nah, di sini kita hitung dulu berapa sih selisihnya. Jadi, kalau secara akuntansi, dia kan menggunakan harga mana yang paling rendah antara harga perolehan sama harga pasar. Nah, kita kan udah tahu ya kalau rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, kita hitung dulu buat HPP secara akuntansi. Berarti kita pakai harga yang paling rendah untuk persediaan awal. Antara harga perolehan sama harga pasar kita pakai yang harga perolehan, untuk persediaan awal yang paling rendah. Terus ditambah 0 karena nggak ada pembelian di sini, terus kita kurangi sama persediaan akhir, pakai yang paling rendah itu harga pasar. Terus didapetin besarnya HPP secara akuntansi itu 3,5 miliar. Terus berapa yang secara fiskal? Nah, kalau secara fiskal, metode yang digunakan itu adalah sesuai dengan harga perolehannya. Jadi di sini untuk ngitung HPP kita pakai cost-nya.
besarnya berapa, dia itu dari persediaan awal ditambah nol dikurangi persediaan akhir. Jadi ketemu besar HPP secara fiskal itu 3 miliar. Terus tinggal kita selisihin aja antara HPP secara akuntansi sama fiskal ketemu 500 juta. Nah, jangan lupa HPP itu kan nature-nya kayak beban ya, jadi dia bakalan mengurangi pendapatan. Nah, karena menurut fiskal itu bebannya lebih kecil, berarti akan ada koreksi positif sebesar 500 juta ini. Nah, jadi masuk di sini ada koreksi positif sebesar 500 juta atas selisih HPP. Oke, kita lanjut ke info yang kelima. Pada komponen pembelian termasuk spare part elektronik sebesar 5 miliar kepada PT Keluarga yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh salah satu direksi. Pembelian kepada vendor lain atas spare part sejenis dapat diperoleh dengan harga 4,8 miliar. Nah, jadi perusahaan itu belinya ke perusahaannya salah satu direksi ya, harganya 5 miliar. Tapi kalau dia beli ke orang lain, harganya 4,8 miliar. Nah, berarti di sini ada transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sedangkan secara pajak, besarnya harga itu harus sesuai dengan harga yang objektif atau harga pasarnya. Jadi kalau secara pajak besarnya pembelian itu harusnya 4,8 miliar. Nah, berarti di sini ada koreksi ya. Ada koreksi positif atas pembelian spare part, yaitu pembelian dengan adanya hubungan istimewa. Yaitu selisihnya antara 5 miliar dikurangi 4,8 miliar. Jadi kita koreksi sebesar 200 juta. Ini tuh adalah besaran yang nggak boleh dibebankan, karena itu merupakan komponen dari transaksi hubungan istimewa, gitu. Terus info yang keenam, ini ada informasi untuk, beban-beban yang termasuk dalam beban gaji, tunjangan, dan pegawai. Yang pertama ada bonus tahunan berupa voucher liburan bagi para direksi, besarnya itu 500 juta. Nah, ini kan ada bonus tahunan ya, yang berupa voucher liburan. Nah, jadi kalau bonus tahunan, dia itu merupakan komponen penghasilan dari si direksi itu. Nah, kita ingat kalau yang namanya suatu objek pajak, jika dia menjadi penghasilan bagi si penerimanya, maka dia dia itu boleh dibebankan dari pihak perusahaannya. Makanya untuk bonus tahunan ini itu boleh dibebankan. Berarti untuk yang poin A ini nggak ada koreksi. Terus yang kedua, ada biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar 100 juta. Nah, ini kan asuransinya itu untuk pemegang saham ya, yang sifatnya itu kepentingan pribadi, bukan berkaitan dengan operasional perusahaan. Berarti dia itu nggak boleh dibebankan. Berarti bakal ada koreksi positif atas biaya asuransi pemegang saham sebesar 100 juta. Ini. Nah, lanjut buat yang C, ada pemberian tunjangan rumah pegawai tetap sebesar 1 miliar. Nah, ini kan tunjangan rumah ya, di mana kalau tunjangan itu juga akan menjadi komponen penghasilan bagi si pegawai. Berarti tunjangan rumah ini boleh dibebankan oleh perusahaan. Berarti nggak ada koreksi nih untuk yang komponen C. Terus lanjut untuk yang D, ada iuran BPJS untuk pegawai sebesar 32 juta. Nah, ini kan untuk pegawai ya, berarti untuk semuanya. Berarti dia tuh boleh dibebankan, tidak ada koreksi. Kemudian yang E, ini ada pemberian minyak goreng, gula, dan beras kepada karyawan sebesar 85 juta. Kepada karyawan, kepada seluruhnya. Berarti boleh dibebankan, tidak ada koreksi. Terus yang F, antar jemput karyawan bekerja sama dengan travel. Nah, ini kan juga untuk, operasional perusahaan ya, biar karyawan itu bisa, datang ke tempat kerja dengan mudah. Berarti juga boleh dibebankan, karena juga berlaku untuk seluruh karyawan. Tidak ada koreksi untuk yang F. Terus yang G, biaya konsumsi termasuk pemberian makan malam karyawan lembur sebesar 20 juta. Nah, ini kan pemberian makan malamnya itu untuk karyawan lembur, berarti juga berkaitan sama operasional perusahaan. Berarti boleh dibebankan, tidak ada koreksi. Terus buat yang H, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemeliharaan dan bensin sedan dinas pimpinan sebesar 800 juta. Nah, di sini kalau, sesuai yang udah dipelajarin ya, yang namanya biaya untuk pemeliharaan atau untuk biaya bensin atas mobil dinas perusahaan, mobil dinas direksi, sorry, berarti dia itu hanya boleh dibebankan sebesar 50%-nya aja. Berarti yang 50%-nya itu nggak boleh dibebankan.
Berarti di sini ada koreksi positif lagi, sebesar 50% dikali sama 800 juta untuk koreksi atas biaya pemeliharaan dan bensin sedan pimpinan. Oke, kita lanjut. Untuk poin yang ketujuh, pada biaya lain-lain dan ATK termasuk biaya pajak masukan ATK sebesar 500.000. Nah, kalau kalian ingat di materi PPN kan ada pajak masukan ya, di mana pajak masukan itu akan menjadi pengurang atas pajak keluaran. Berarti pajak masukan itu bakal masuk di dalam komponen perhitungan PPN, di dalam komponen, perkreditannya gitu, dan dia itu nggak boleh masuk ke dalam perhitungan PPh badan. Makanya di sini nggak boleh dibebankan, karena akan dikreditkan atas PK-nya nanti. Berarti akan ada koreksi positif sebesar 500 juta ya. Jadi pajak masukan akan dikreditkan dalam perhitungan PKPM, pajak keluaran pajak masukan dalam PPN, gitu. Terus lanjut ke poin nomor 8. Di sini yang termasuk dalam beban promosi, iklan, dan beban pemasaran lainnya adalah yang A dulu, ini ada beban entertainment atau menjamu relasi yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya sebesar 85 juta. Nah, kalau dalam pajak yang boleh dibebankan itu kalau dia punya daftar nominatif. Kalau enggak berarti nggak boleh dibebankan. Berarti ada koreksi positif atas biaya entertainment sebesar 85 juta. Oke, lanjut yang B, pelatihan karyawan marketing di lembaga pelatihan UI besarnya itu 50 juta. Nah, ini kan pelatihannya itu dilakukan di dalam negeri ya, berarti boleh dibebankan, tidak ada koreksi. Terus yang C, biaya riset digital platform bekerja sama dengan lembaga penelitian Singapura dan berlokasi di Singapura sebesar 100 juta. Berarti ini ada R&D yang dilakuin di Singapura, berarti kan di luar negeri. Nah, kalau riset yang di luar negeri itu dia tidak boleh dibebankan. Berarti akan ada koreksi positif sebesar 100 juta. Oke, terus untuk yang D, biaya perjalanan dinas direksi dan komisaris termasuk biaya kegiatan arisan para istri yang merupakan pengurus persatuan para istri pegawai perusahaan sebesar 200 juta. Nah, kalau kegiatan arisan para istri itu kan nggak berkaitan ya sama operasional perusahaan, berarti dia nggak boleh dibebankan. Berarti ada koreksi sebesar 200 juta atas biaya kegiatan arisan istri direksi. Oke, lanjut lagi buat yang E. Biaya sewa gedung untuk asrama karyawan sebesar 30 juta. Nah, ini kan untuk tempat tinggal karyawan ya, berarti juga turut berkaitan dengan biaya operasional perusahaan, berarti boleh dibebankan, nggak ada koreksi di sini. Terus yang F, biaya iklan di media cetak sebesar 40 juta, namun tidak dilakukan pemotongan pajak. Nah, di sini atas biaya iklannya itu kan nggak dipotong pajak. Berarti kalau nggak dipotong pajak, dia juga nggak boleh dibebankan atas biaya iklannya tersebut. Makanya besaran biaya iklan ini nggak boleh masuk ke dalam komponen beban kita. Berarti akan ada koreksi positif atas biaya iklan yang tidak dipotong pajak sebesar 40 juta. Kenapa? Karena perusahaan tidak memotong pajak kepada si penerima penghasilan iklan tersebut. Jadi, kalau dia nggak dikenain pajak, berarti, atas biaya tersebut nggak boleh dibebankan sama perusahaan, gitu. Oke, kita lanjut lagi buat yang G. Di sini beban penghapusan piutang tak tertagih sebesar 65 juta. Atas total beban tersebut, 35 juta merupakan penghapusan atas sisa-sisa piutang yang tidak dapat ditagih lagi, di mana nilai piutang untuk masing-masing debitur itu besarnya di bawah 5 juta. Atas piutang-piutang 35 juta tersebut tidak dapat ditagih kembali karena, debiturnya itu, pindah domisili. Atas piutang yang dihapuskan sebesar 35 juta itu, perusahaan sudah membebankannya dalam laporan keuangan dan membuatkan daftar nominatifnya yang kemudian dilampirkan dalam SPT. Jadi intinya tuh perusahaan punya, pembebanan atas penghapusan piutang tak tertagih, besarnya 65 juta.
Berarti secara akuntansi itu sudah dibebankan sebesar 65 juta. Tapi yang ada daftar nominatifnya itu cuma 35 juta. Berarti secara pajak yang boleh dibebankan itu cuma 35 juta. Berarti ada koreksi positif ya di sini atas, beban penghapusan piutang yang tidak ada daftar nominatifnya, besarnya itu selisihnya aja antara 65 juta sama 35 juta. Nah, sebenarnya tuh di sini ada informasi ya, kalau masing-masing piutang kepada debitur itu, besarnya di bawah 5 juta. Ini tuh sebenarnya informasi buat apa sih? Nah, jadi dalam perpajakan itu, kan tadi, dibilang ya kalau yang boleh dibebankan atas penghapusan piutang itu jika dia punya daftar nominatifnya. Nah, itu berlaku untuk piutang yang masing-masing debitur itu besarnya kurang dari 5 juta. Nah, tapi kalau debiturnya itu setiap debitur besar piutangnya itu lebih dari 5 juta, berarti dia nggak cuma, persyaratan untuk dibebankan, nggak cuma ada daftar nominatifnya, tapi juga harus ada penerbitan dalam surat kabar. Itu cuma sekilas informasi aja sih. Cuma biasanya kalau, di ujian nggak akan sekompleks itu, cuma intinya kalian perlu daftar nominatif untuk bisa membebankan secara pajak, gitu. Oke, kita lanjut yang ke-9, dalam beban perlengkapan kantor, termasuk di dalamnya ada pulsa handphone perusahaan yang digunakan oleh sekretaris. Nah, ini kan, pulsa ya yang digunakan sekretaris, berarti yang boleh dibebankan cuma 50%-nya aja. Berarti ada koreksi positif sebesar 50% dikali 4 juta. Nih. Lanjut lagi untuk yang ke-10, dalam beban listrik dan air termasuk di dalamnya pembayaran listrik untuk rumah direksi sebesar 100 juta. Nah, ini kan listrik untuk rumah direksi itu nggak berkaitan ya sama, operasional perusahaan, berarti nggak boleh dibebankan seluruhnya, karena nggak berkaitan dengan proses bisnis. Terus yang ke-11, pada beban pajak dan sorry. Pada beban pajak dan retribusi daerah, terdapat sanksi administrasi pajak sebesar 5 juta. Nah, berarti ini kan bentuknya sanksi ya. Jadi kalau dalam pemajakan yang namanya sanksi administrasi pajak, itu nggak boleh dibebankan setiap bentuk sanksi. Makanya di sini ada koreksi positif sebesar 5 juta, seluruhnya itu kita koreksi. Oke, lanjut ke yang nomor 12. Ini ada informasi terkait dengan aset perusahaan. Terus, perusahaan itu menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasinya. Nah, berarti kita harus menghitung nih berapa sih depresiasi secara akuntansi dan secara pajak. Ada selisih nggak sih yang nantinya harus kita koreksi? Oke, kita masuk ya. Jadi kan di sini ada informasi untuk, apa aja jenis asetnya, harga perolehannya berapa, terus nilai sisanya, terus tahun perolehan, sama tahun akuntansi dan tahun pajaknya. Dari situ kita bisa mengidentifikasi berapa besar depresiasi. Nah ini kopas aja dari soal. Tadi kan diketahui ya kalau untuk umur pajaknya gedung itu dia permanen. Kalau permanen umurnya itu berarti 20 tahun. Terus kelompok 1 itu 4 tahun, nih kelompok 2 itu 8 tahun, kelompok 3 16. Terus ada info juga buat gudang, dia itu merupakan aset yang disewakan kepada pihak ketiga. Nah, ini kita hitung ya buat besaran depresiasinya. Kalau buat depresiasi akuntansi caranya kayak biasa aja. Kita kurangin antara harga perolehan sama nilai sisa, terus dibagi dengan umur akuntansi. Nah, itu caranya sama untuk setiap, asetnya. Nah, tapi di sini kita juga perlu perhatiin, ada nggak sih aset yang emang udah terdepresiasi secara penuh atau udah habis nilai manfaatnya. Nah, kalau kita lihat buat si peralatan ini, dia kan diperoleh tahun 2010, terus umur akuntansinya 6 tahun. Terus umur pajaknya juga 4 tahun, sedangkan sekarang kita kan lagi menghitung PPh badan untuk tahun 2022. Otomatis untuk peralatan dia udah habis terdepresiasi. Makanya untuk besaran depresiasi secara akun dan secara pajak itu nol. Nah, terus kita hitung juga berapa besaran depresiasi secara pajak. Kalau menurut perpajakan, kita tidak memperhitungkan besar nilai sisa. Jadi cara nyarinya itu langsung dibagi aja antara harga perolehan sama umur pajaknya.
semuanya caranya sama. Nah, tapi kita perlu perhatiin nih, buat mobil dinas direksi. Ini kan merupakan mobil dinas yang dipakai direksi ya. Nah, dia itu hanya boleh dibebankan sebesar 50% aja. Sama halnya kayak tadi di, info-info awal, itu kan ada biaya untuk maintenance dan biaya untuk bensin mobil dinas. Dia kan juga dibebankan sebesar 50% kan. Nah, sama juga untuk beban depresiasi bagi mobil dinas direksi, hanya boleh dibebankan sebesar 50%. Nah, lanjut lagi untuk gudang. Tadi kan informasi di soal kalau gudang itu disewakan ya. Nah, berarti di sini ada penghasilan atas sewa bangunan. Kalau kalian ingat yang namanya penghasilan sewa bangunan, dia itu akan masuk ke dalam, eee, jenis PPh final gitu. Makanya untuk PPh final kan dia juga tidak akan diperhitungkan dalam PPh badan. Makanya untuk beban yang berkaitan dengan penghasilan final, dia itu tidak boleh dibebankan secara pajak. Makanya depresiasi secara pajaknya itu nol. Karena gudang ini merupakan gudang yang disewakan dan berkaitan dengan PPh final. Ini keterangannya, penghasilan atas sewa itu masuk ke dalam PPh final. Maka beban atas aset yang disewakan tersebut tidak boleh dibebankan. Jadi di sini untuk gudang depresiasi secara fiskalnya itu nol, secara akuntansi sebesar 49 juta. Terus kita tinggal cari aja koreksinya atau selisihnya antara secara akun dan secara fiskal. Kita selisihin semuanya untuk masing-masing jenis aset, terus kita totalin. Jadi berapa sih total koreksi atas selisih depresiasi. Nah, kan didapat ini, jadi ternyata ada koreksi positif sebesar 16 juta. Nah, tinggal kita masukin aja ke bagian koreksi positif tadi, ada selisih depresiasi fiskal sebesar 16 juta. Nah, kita lanjut lagi ke informasi ke-13. Di sini ada dividen dari ABC World BHD Malaysia, yang merupakan di mana dia tuh perusahaan, menginvestasikan pada surat berharga negara untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi dari dividen yang diterima dari Malaysia tersebut, lalu perusahaan menginvestasikannya lagi dalam surat berharga dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, untuk dividen dari luar negeri yang diinvestasikan lagi di dalam negeri, maka dia bukan merupakan objek pajak. Nah, berarti atas pendapatan dividen ini, kita keluarin dari komponen labanya. Nah, kalau kita lihat dari laporan laba rugi tadi, besaran pendapatan dividen atas, eee ABC World ini besarnya tuh 200 juta. Berarti di sini ada koreksi negatif sebesar 200 juta. Karena dividen dari luar negeri yang diinvestasikan ke dalam negeri, itu bukan merupakan objek pajak. Ini ya. Terus lanjut lagi, informasi ke-14, pendapatan dividen pada PT Happy Gadget merupakan dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham 30%. Nah, ini kan namanya juga PT Happy Gadget ya, bentuknya perseroan terbatas. Berarti dia itu merupakan, eee, wajib pajak badan gitu. Nah, di sini untuk dividen yang diterima dari dalam negeri, itu bukan merupakan objek pajak. Makanya atas pendapatan dividen ini kita koreksi juga, kita keluarin dari komponen labanya. Besarnya berapa? Di laporan laba rugi ada di sini besarnya 100 juta. Oke, jadi pokoknya kalau dividennya itu diperoleh dari dalam negeri dan diterima oleh badan, kita kan sebagai PTHB tadi ya, dia kan WP badan nih. Nah, dia menerima dividen dari dalam negeri juga, berarti dividen itu bukan merupakan objek pajak, gitu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi ke-15. Di sini ada rincian pendapatan dan bunga atas, pinjaman gitu. Jadi di sini selama tahun 2022, PTHB memperoleh pinjaman dari Bank CBM Niaga sebesar 10 miliar dengan bunga pinjaman sebesar 4% per tahunnya. Atas pinjaman dari Bank CBM Niaga tersebut, PTHB dialokasikan ke deposito sama sisanya itu untuk operasional perusahaan. Jadi dari 10 miliar nih,
2 miliarnya itu didepositoin lagi ke bank CBA, sisanya untuk operasional. Nah, untuk yang depositonya tersebut besarnya kan 2 miliar, terus ada bunga deposito sebesar 5% per tahun. Nah, berarti kita harus, menghitung berapa sih, pendapatan bunga dan beban bunganya. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi kan untuk pinjaman tadi besarnya, 10 miliar ya, ini 10 miliar dengan bunga pinjaman sebesar 4% per tahun. Berarti beban bunga atas pinjaman tersebut sebesar 400 juta. Nah, terus tadi kan kita mendepositokan uangnya ya ke bank CBA sebesar 2 miliar. Dengan bunga deposito besarnya tuh 5%. Berarti besaran bunga deposito yang kita dapetin itu adalah 100 juta, tinggal dikali aja. Nah, terus, berapa sih besaran bunga beban bunga yang boleh dibebankan secara fiskal dan secara akuntansi? Kalau secara akuntansi kan udah jelas ya, berarti besar beban bunganya ya 400 juta, sebesar, perkalian aja antara tingkat bunga sama besar pinjamannya. Nah, tapi kalau secara fiskal itu nggak boleh 400 jutanya kita bebankan. Kenapa? Karena dari besaran pinjaman yang diperoleh tadi, ada sebagian yang kita depositokan. Di mana kalau kita mendepositokan uang, kita bakalan dapat penghasilan bunga gitu. Dan penghasilan bunga itu merupakan, komponen yang masuk ke dalam PPh final. Nah, berarti kita harus perhitungan juga nih untuk beban untuk penghasilan bunga depositonya gitu. Nah, jadi, gimana untuk perhitungan bunga yang boleh dibebankan secara fiskal, cara nyarinya itu kita selisihin dulu antara besar pinjaman yang diperoleh sama besar uang yang didepositokan. Nah, dari selisihnya itu baru kita kaliin sama besar tingkat bunga pinjaman. Jadi ibaratnya tuh kayak perkalian antara persentase bunga pinjaman sama besar pinjaman yang nggak didepositoin gitu. Nah, kita dapat 320 juta. Sedangkan tadi kalau secara akuntansi besar bunganya, beban bunganya itu 400 juta. Nah, kita tinggal selisihin aja. Jadi didapetin besar koreksinya atas selisih tadi itu sebesar 80 juta. Koreksinya positif ya, karena di sini beban akuntansinya tuh lebih besar dibandingkan dengan beban fiskalnya. Nah, itu informasi yang, pertama yang kita dapetin ya, terkait dengan koreksi atas bunga pinjaman, beban bunga pinjaman. Nah, tapi kita ingat lagi, kalau tadi kan kita mendepositokan uang ya, di mana kita akan mendapatkan penghasilan bunga. Nah, untuk penghasilan bunga, dia itu merupakan objek dari PPh final. Makanya, di sini juga akan ada koreksi negatif atas pendapatan bunga deposito, karena dia nggak boleh masuk ke dalam komponen laba kita, gitu. Jadi bakal ada koreksi positif atas bunga pinjaman, dan koreksi negatif atas pendapatan bunga deposito. Kita tinggal masukin aja ke sini untuk koreksi positifnya atas bunga pinjaman 80 juta, terus untuk koreksi negatif atas pendapatan dari bunga deposito sebesar 100 juta, gitu. Oke, lanjut lagi, ini juga ada informasi kalau pendapatan bunga dari bank CBA itu telah dipotong PPh. Nah, PPh yang dimaksud di sini itu adalah PPh final ya. Lanjut ke nomor 16, atas pendapatan sewa gudang oleh penyewa, yaitu CV Sehat Kuat, dia juga punya NPWP, adalah net setelah dilakukan pemotongan PPh. Nah, jadi tuh ini cuma ngasih tahu aja kalau, pendapatan sewa gudangnya itu juga sudah dilakukan pemotongan PPh final. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, di bagian laporan laba ruginya, kan ada ya sewa gudang, pendapatan sewa gudang sebesar 62.500.000. Nah, untuk penghasilan atas sewa bangunan, dia itu merupakan objek PPh final, berarti harus kita keluarkan dari komponen laba. Makanya ada koreksi negatif atas penghasilan sewa gudang sebesar 62.500.000. Nah, terus informasinya lagi, nah, ini tinggal ada informasi untuk, besaran penghasilan yang sudah dipotong.
sama besar angsuran pajak yang udah dibayar sama perusahaan. Berarti udah ya untuk koreksinya, kita kita bisa langsung totalin aja berapa sih besar dari koreksi positif sama negatifnya. Nah, nanti kalau udah kita totalin, kita dapat besar koreksi fiskal, itu selisih dari koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Kalau udah, kita tinggal tambahin aja besaran koreksinya tadi dengan laba sebelum pajak. Nah, jadi didapetin penghasilan neto fiskal atau laba setelah pajak besarnya itu 8,5 miliar. Nah, terus kita kaliin aja sama tarif PPh badan yaitu 22%. Jadi dapat PPh badan terutangnya itu 1,8 miliar. Nah, berarti di sini kita udah ngejawab soal untuk penyesuaian fiskal positif, negatif, sama penghasilan neto fiskal tadi ya, yang sebesar 8,5 miliar ini. Kita juga udah dapet jawaban untuk besaran pajak yang terutang selama 1 tahun fiskal, yaitu sebesar 1,89 miliar. Nah, selanjutnya kita disuruh cari berapa sih jumlah kredit pajak dan berapa pajak yang kurang atau lebih bayar. Nah, buat yang kredit pajak, kita dapat informasi dari yang nomor 17 ini sama 18. Jadi kan diketahui, dari peredaran usaha PTHB tahun 2022, terdapat penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang pakai mekanisme withholding tax dengan rincian sebagai berikut. Ini ada PPh 22 sebesar 80 juta, terus ada juga dipotong atas PPh 23 besar 10 juta. Nah, berarti ibaratnya kita kan udah membayarkan pajak ya atas, penghasilan yang terkena PPh 22 sama 23. Makanya itu akan menjadi kredit pajak bagi perusahaan. Berarti di sini ada kredit pajak atas PPh 22 sebesar 80 juta dan atas PPh 23 sebesar 10 juta. Nah, kita lihat lagi, selama tahun 2022 perusahaan itu sudah membayarkan angsuran atas PPh 25. Rinciannya itu, untuk bulan Januari sampai Februari, dia membayarkan 100 juta per bulan. Terus untuk Maret sampai November, dia bayar 150 juta per bulan. Berarti kita bisa langsung cari aja untuk total kredit pajak atas PPh 25, yaitu 100 juta ini dikali 2 bulan dari Januari sampai Februari. Terus ditambah 150 juta dikali 9 bulan dari Maret sampai November. Dan di sini juga ada informasi, ternyata pada Februari 2023, PTHB mendapatkan tagihan PPh 25 untuk bulan Desember 2022 dalam bentuk STP dengan nilai 182,4 juta. Di mana itu tuh termasuk sanksi administrasi sebesar 2,4 juta. Nah, berarti di sini itu udah ada, besar angsuran PPh yang dibayarkan untuk bulan Desember. Besarnya itu 182,4 sudah termasuk sanksi. Nah, berarti yang bisa kita masukkan sebagai kredit pajak itu adalah nilai pokok angsurannya aja, yaitu 182,4 juta dikurangi sama 2.400.000. Jadi didapetin totalnya untuk kredit pajak atas PPh 25 sebesar 1,73 miliar. Nah, kalau udah kita tinggal totalin aja semua kredit pajaknya didapetin 1,82 miliar. Nah, kalau kita udah dapat berapa besaran PPh badan yang terutang sama besaran kredit pajak, berarti kita udah bisa cari berapa sih besaran pajak yang kurang atau lebih bayar. Nah, jadi tinggal kita kurangin aja antara besaran PPh badan yang terutang sama kredit pajak. Terus didapetin, ternyata kita itu ada pajak kurang bayar untuk tahun 2022 sebesar 71.835.000. Ini ya. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapa sih nilai dari angsurannya. Nih, berapa jumlah angsuran pajak untuk tahun 2023 dengan memperhatikan penghasilan yang tidak teratur. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, berapa besaran pajak neto fiskal atau laba setelah pajak. Nah, tapi dalam komponen laba setelah pajak tadi, itu kan ada komponen penghasilan yang tidak teratur. Kayak yang tadi udah disebutin di awal, di poin pertama, itu kan ada penjualan kepada bendaharawan ya, di mana itu tuh merupakan penghasilan yang tidak teratur. Berarti atas penghasilan tidak teratur ini harus kita keluarkan dari komponen laba setelah pajak atau penghasilan neto fiskal.
Jadi makanya di sini dari penghasilan neto fiskal kita kurangi sama penjualan ke kantor pemerintah sebesar 5 miliar. Nah didapetin nih berapa penghasilan teraturnya, yaitu sebesar 3,5 miliar. Nah dari penghasilan yang teratur tadi kita kurangi sama kredit pajak yang teratur juga. Kalau tadi kan kita tahu ya, atas penjualan kepada bendaharawan dia akan dikenai PPh 22. Dipotong PPh 22. Berarti di dalam komponen PPh 22 yang tadi kita itu, yang tadi diketahui di soal, 80 juta ini, di dalamnya itu termasuk PPh 22 atas penjualan ini, penjualan kepada bendaharawan. Dan di mana dia itu merupakan komponen penghasilan yang tidak teratur. Berarti atas PPh 22 dari penghasilan tidak teratur tadi juga harus kita keluarkan dari komponen kredit pajaknya. Makanya di sini kita kurangin 80 juta PPh 22 yang teratur tadi, dikurangin sama besaran PPh 22 atas penjualan kepada bendaharawan. Yang mana untuk tarif PPh 22 itu sebesar 1,5%. Berarti 80 juta dikurangi 1,5% dikali penjualan kepada kantor pemerintah, yang besarnya itu 5 miliar. Jadi didapatkan besar PPh 22 yang teratur itu Rp5 juta. Tuh. Terus untuk besaran kredit pajak yang teraturnya, ini kan berarti PPh 22-nya itu udah yang teratur aja ya. Terus PPh 23-nya itu sebesar 10 juta dari yang diketahui di soal. Terus PPh 25-nya juga diambil dari yang tadi itu udah kita hitung, 1,73 miliar. Nah, terus kita totalin berapa sih besar total kredit pajak yang teratur. Kan dapat nih. Nah, kalau udah tinggal kita kurangi lagi antara penghasilan yang teratur dikurangi sama kredit pajak teratur, didapetin besar angsuran PPh 25 untuk setahun. Itu kan dalam setahun ya. Nah, kita kan mau cari juga nih berapa sih angsuran per bulannya, makanya tinggal kita bagi sama 12 bulan aja. Jadi diketahui angsuran per bulan atas PPh 25 untuk tahun pajak 2023 adalah sebesar 154 juta. Nah, kita berarti udah selesai ya perhitungannya sampai ke angsuran, terus kita diminta bikin jurnal untuk membebankan pajak kini perusahaan. Nah, jadi ini buat jurnalnya, kita mendebit beban pajak kini sebesar utang kayak tadi, sebesar PPh badan terutang, yaitu 1,8 miliar. Nah, terus di kreditnya itu adalah PPh 22, 23, 25 yang dibayar di muka. Atau atas kredit pajaknya tadi. Jadi kan, perusahaan pada saat melakukan penjualan, misalkan untuk yang penjualan kepada kantor pemerintah tadi ya, yang PPh 22, itu kan dia bakalan langsung dipotong oleh si bendaharawan atas PPh 22. Nah, pada saat penjualan tersebut, terus dipotong pajaknya, perusahaan itu bakal mencatat di debitnya itu PPh 22 dibayar di muka, terus kreditnya itu adalah kas, gitu. Jadi, awalnya tuh perusahaan mencatat PPh 22 dibayar di muka, terus kreditnya itu kas. Ini pada saat penjualan. Nah, kemudian pada saat, pelunasannya nanti, pada saat ini di pencatatan beban akhirnya, berarti kita akan mengkredit si PPh dibayar di mukanya tadi, gitu. Habis itu didapetin selisihnya, yaitu masuk ke utang PPh badan, atau besarnya tuh bakalan sama kayak ini, kurang atau lebih bayarnya tadi, gitu. Itu untuk, penjurnalannya ya. Oke, sampai sini untuk PPh badan ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi di sini ada PT Autobot, dia itu, memproduksi interior mobil dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Habis itu di sini juga dia melakukan penjualan kepada luar negeri dan dalam negeri. Terus diketahui juga, untuk transaksi selama bulan April tahun 2022.
Di sini udah langsung dikelompokin ya untuk penyerahan penyerahan barang kena pajak atau istilahnya itu penjualan, terus diketahui juga untuk pembeliannya. Nah, di sini juga diketahui untuk kurs KMK-nya per bulan April. Nah, kita di sini diminta untuk, mengidentifikasi, kapan sih ya untuk penulisan tanggal faktur pajaknya, terus dia itu masuknya PK atau PM, berapa DPP, PPN terutangnya berapa, sama keterangan yang diperlukan. Ini udah langsung dikasih template-nya ya. Nah, terus kita juga disuruh menghitung berapa PPN kurang atau lebih bayarnya. Nah, jadi kita bisa langsung identifikasi aja untuk yang, penyerahan atau transaksi penjualan. Oke, di sini pada tanggal 1 April perusahaan mengekspor LC Door Trim ke Jepang dengan nilai ekspor sebesar $1 juta. Nah, ini kan transaksi ekspor ya. Terus terjadinya pada tanggal 1 April untuk penyerahan barangnya, ekspornya. Berarti di sini tanggal fakturnya itu adalah sesuai sama tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 April. Oh ya, jangan lupa untuk, pencatatan tanggal faktur, itu adalah mana yang lebih dulu antara pembayaran dan juga penyerahan barangnya. Jadi nanti kalian pilih yang terjadi lebih dulu, itu yang bakal dipakai untuk tanggal faktur. Oke, nah terus transaksinya merupakan transaksi ekspor, dia tuh masuknya ke PK ya. Ini untuk tabel 1 ini, semuanya tuh masuknya ke PK, pajak keluaran, karena flow barangnya kan keluar ya, kita menjual barang, makanya dia tuh pajak keluaran. Nah, DPP-nya berapa? Kita kaliin aja $1 juta dikali kurs KMK 15.000. Nah, tarifnya untuk ekspor itu sebesar 0%. Makanya PPN-nya pun jadinya 0. Siapa yang mungut? Yang mungut adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC. Itu untuk transaksi yang pertama. Intinya kalian ingat aja kalau ekspor kita akan dikenakan PPN 0% gitu ya. Terus yang kedua, pada tanggal 6 April diterima pembayaran sebesar 500 juta dari PT Toyota Astra yang berada di luar kawasan Berikat atas penyerahan karpet mobil pada tanggal 2 Februari 2022. Nah, ini kita lihat nih, untuk pembayarannya diterima tanggal 6 April, tapi penyerahan barangnya kepada PT Toyota itu dilakuin tanggal 2 Februari. Berarti kita pakai yang lebih dulu terjadi, yaitu tanggal 2 Februari atau tanggal penyerahan barangnya. Berarti di sini untuk tanggal faktur pajaknya, itu kita pakai yang 2 Februari. Terus transaksinya merupakan penyerahan BKP atau barang kena pajak, PK, DPP-nya itu langsung aja pakai jumlah yang dibayarkan, yaitu 500 juta. Tarifnya pakainya 10%. Kenapa 10%? Karena sesuai dengan tanggal faktur pajaknya itu kan pada tanggal 2 Februari, di mana untuk tanggal 2 Februari itu besaran tarif yang berlaku di Indonesia masih 10%. Untuk tarif 11% itu berlaku per 1 April 2022. Nah, berarti di sini besar tarifnya 10% dan besar PPN-nya jadinya 50 juta. Nah, tapi nanti ini perlu kita perhatiin ya dalam menghitung total PPN-nya atau untuk pajak keluarannya. Kenapa? Karena sekarang kita kan lagi menghitung besar PPN untuk bulan April. Sedangkan ini yang transaksi tanggal 6 yang transaksi kedua ini, dia kan masuknya ke masa pajak bulan Februari. Berarti nantinya dia itu tidak akan diperhitungkan dalam total PK-nya. Gitu ya, jadi perlu perhatiin tanggal fakturnya kapan sih, terus dia masuk nggak sih ke dalam masa pajak yang lagi kita perhitungkan, gitu. Terus lanjut ke nomor 3, pada tanggal 11 April diserahkan sejumlah jok mobil dengan harga jual 1 miliar kepada PT Bentley, perusahaan perakitan mobil selaku pengusaha di kawasan Berikat. Nah, PPN-nya itu pajak pertambahan nilai yang terutang tidak dipungut. Nah, berarti ini kan perusahaan itu menjual ke PT Bentley di mana dia itu, lokasinya ada di kawasan Berikat. Nah, kalau kalian ingat yang namanya transaksi, di dalam kawasan Berikat, dia itu akan mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Nah, berarti di sini PPN-nya jadinya 0, karena tidak dipungut. Ya, buat tanggal fakturnya berarti 11 April, kan cuma diketahui tanggal penyerahannya aja ya.
11 April, terus DPP-nya 1 miliar, tarifnya 11%, ada tarifnya, tapi PPN-nya 0 karena tidak dipungut, gitu. Yang memungut adalah PT Autobot sebagai penjual. Oke, lanjut yang keempat, pada tanggal 13 April, dalam rangka HUT perusahaan diberikan sebagai bonus kepada pembeli sejumlah karpet mobil dengan harga jual 45 juta, termasuk 20% laba. Nah, berarti ini tuh termasuk ke dalam transaksi pemberian cuma-cuma, karena kan perusahaan ngasih bonus gitu ya ke customer-nya. Dan untuk pemberian cuma-cuma, dia itu besaran DPP-nya adalah sebesar harga pokok penjualan, jadi tidak termasuk dengan labanya. Nah, makanya di sini kita perlu cari cari dulu berapa sih besaran DPP-nya. Nih, DPP besarnya adalah dari harga jualnya kita bagi sama 1 plus 20% buat nyari HPP-nya atau nilai yang tidak termasuk dengan laba. Jadi ketemu DPP-nya itu 37.500.000, terus PPN-nya itu 11% dari DPP, ketemunya 4.125.000. Untuk tanggalnya pakai tanggal transaksi ya. Nah, terus lanjut lagi ke yang kelima. Di sini pada tanggal 15 April, perusahaan melakukan penghapusan piutang dari seorang pelanggan sebesar 66 juta, termasuk nilai PPN, atas penjualan yang telah dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020. Pelanggan telah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Nah, jadi itu intinya di sini perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan pada tanggal 2 Oktober 2020. Nah, tapi, kemudian si pelanggan itu nggak bisa bayar, makanya perusahaan melakukan penghapusan piutang. Nah, terus gimana implikasinya terhadap PPN? Nah, di sini itu nggak ada pengaruhnya terhadap PPN. Kenapa? Karena di sini tuh nggak ada penyerahan barang gitu kan, atau nggak ada pembayaran yang diterima atas pelunasan penjualan tersebut. Berarti hanya menghapuskan piutang. Berarti di sini nggak ada implikasinya terhadap PPN. Penghapusan piutang tidak terkait dengan PPN sehingga tidak ada pengurangan PPN, gitu ya. Jadi kalian perlu perlu memperhatikan juga dari transaksi itu, apa sih yang terjadi? Apakah penjualan atau penerimaan pembayarannya, atau hanya sekedar penghapusan piutang. Oke, lanjut ke yang transaksi keenam. Pada tanggal 19 April diterima pembayaran sebesar 250 juta dari PT Cendana Jaya atas penjualan 1 unit mesin pabrik. Nah, ini ada penerimaan pembayaran ya. Berarti tanggal 19 April sesuai tanggal yang diketahui. Terus, di sini berarti besaran DPP-nya itu sebesar 250 juta dari PT Cendana. Nah, terus PPN-nya 11% dari besaran DPP. Ini simpel aja ya. Terus yang ketujuh, pada tanggal 23 April, perusahaan menyumbang sejumlah pelapis jok kepada tim penanggulangan bencana yang bila dijual, dengan 25%. Harga jualnya itu senilai 500 juta. Nah, berarti ini juga termasuk ke dalam pemberian cuma-cuma. Ingat kalau pemberian cuma-cuma, besaran DPP-nya adalah senilai HPP. Berarti kita di sini juga perlu mencari berapa besaran HPP-nya. Caranya sama, kita bagi aja antara harga jualnya tadi 500 juta dibagi 1 ditambah 25%. Berarti didapetin, nilai tanpa laba atau HPP-nya itu sebesar 400 juta. Terus kita kali aja sama tarif 11%, didapetin PPN-nya sebesar 44 juta. Buat tanggalnya juga sesuai sama tanggal penyerahannya 23 April. Nih. Oke, lanjut lagi ke transaksi yang ke-8. Pada tanggal 25 April diterima pembayaran sebesar 110 juta termasuk PPN dari PT Tambang Prima, sebuah kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Nah, atas penyerahan tersebut, dilakukan pada tanggal 24 April 2022. Nah, kita lihat nih, penyerahannya tanggal 24 April, pembayarannya tanggal 25. Berarti di sini yang kita pakai sebagai tanggal faktur adalah tanggal penyerahan, yaitu 24 Februari. Besaran DPP-nya berapa? Nah, ini kan diketahui ya, kalau 110 itu sudah termasuk PPN.
Berarti kita perlu cari DPP-nya yang belum termasuk PPN. Caranya kita bagi aja 110 juta dibagi 1 ditambah 11%. Ingat ya 25 April berarti kan besaran, tarif pajaknya itu udah 11. Nah didapetin besar DPP-nya 99 juta sekian. Terus PPN-nya tinggal dikali 11%. Oke lanjut ke transaksi ke-9. Pada tanggal 27 April diterima SSP dari bendaharawan. SSP itu surat setoran pajak, jadi kayak bukti pembayaran pajak. Oke, 27 April diterima SSP dari bendaharawan Pemda DKI yang merupakan setoran PPN senilai 75 juta atas pembayaran yang diterima pada tanggal 4 Februari 2022. Pembayaran ini telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2022. Oke, jadi tanggal 27 itu perusahaan cuma menerima bukti setoran pajaknya aja dari si bendaharawan. Sedangkan untuk pembayaran atas pembeliannya tersebut, itu dilakukan pada tanggal 4 Februari. Ya, jadi pembayaran pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan itu dilakuin tanggal 4 Februari. Nah, berarti buat faktur pajaknya itu, tertera pada tanggal 4 Februari. Nah, terus besaran DPP-nya berapa? DPP-nya itu 75 juta dikali 10%. Kenapa 10%? Karena dia itu faktur pajaknya pada tanggal 4 Februari, di mana masih berlakunya itu 10% ya. Terus kita kaliin aja, jadi ketemu PPN-nya 7.500.000 yang dipungut oleh Pemda DKI atau bendaharawan. Dan di sini, kita harus jeli lagi nih kalau si transaksi yang 9 tadi, dia itu masuk ke dalam masa pajak Februari. Berarti nanti tidak akan diperhitungkan dalam total pajak keluaran di bulan April, gitu. Terus buat yang ke-10, diterima nota retur tertanggal 25 April 2022 dari PT Honda dengan sejumlah dashboard mobil yang memiliki harga jual 175 juta yang merupakan bagian dari penyerahan dengan faktur pajak tertanggal 4 Januari 2022. Oke, jadi di sini ada retur, retur penjualan. Nah, perlu kita lihat nih, jadi dari returnya itu ada penggantian barang nggak sih? Nah, ternyata kalau kita lihat dari transaksi yang terjadi tanggal 28 ini, itu kan nota returnya atas, penjualan yang dilakukan pada tanggal 4 Januari ya, dengan harga jual 175 juta. Oh, sorry, jadi untuk harga 175 juta itu adalah nominal dari barang yang dikembalikan atau yang diretur. Nah, berarti di sini untuk DPP-nya itu sebesar 175 juta dikali 10%. Kenapa 10%? Karena faktur pajaknya itu tertanggal pada 4 Januari, berarti kan masih pakai tarif yang lama. Nah, di sini juga nggak ada keterangan kalau perusahaan memberikan barang penggantian kepada PT Honda atau kepada customer. Nah, kalau nggak ada keterangan berarti kan kita cuma nerima barang returnya aja tanpa ngasih lagi gitu. Berarti ada arus barang yang masuk ke kita, udah kan nggak keluar lagi. Nah, berarti karena adanya, arus barang yang masuk ke kita, makanya di sini akan pengaruh ke PPN-nya. Berarti ada pajak pajak yang harus dikurangi untuk pajak keluarannya. Nah, berarti di sini besaran, DPP-nya itu negatif karena tidak ada penggantian barang. Jadi, besarnya DPP dikali 10% ketemu PPN-nya itu 117.500.000 dan dia bakal mengurangi nilai dari PK totalnya. Pokoknya kalian kalau ada retur, itu harus memperhatikan apakah retur itu disertai dengan penggantian barang atau enggak. Jadi kalau ada penggantian barang, berarti kan arus barangnya itu ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan. Kita nerima barang yang diretur dari customer, terus kita kasih ke customer barang untuk mengganti yang diretur tadi. Berarti kan ntar jadinya nggak ada ke-offset gitu loh, nggak ada barang yang masuk lagi ke kita gitu. Nah, kalau ke-offset, berarti nantinya nggak ada pengaruh atas PPN-nya. Tapi kalau di kasus yang transaksi 10 ini, itu kan kita menerima barang retur. Berarti, ada barang yang masuk ke kita. Oleh karena itu bakalan ngaruh ke dalam PPN-nya.
Jadi pajak keluarannya itu berkurang. Nah, habis itu kita totalin aja untuk PK-nya, dari PPN tadi, kita totalin semua untuk yang, faktur pajaknya itu tertanggal di bulan April. Jadi harus diperhatiin ya. Nah, terus didapetin sebesar 69 juta. Nah, selanjutnya kita identifikasi juga untuk transaksi pembelian. Nah, ini kan untuk pembelian, yang pertama di tanggal 1 April, perusahaan mengimpor sejumlah baja, bahan pembuat jok mobil dari Jerman dengan nilai impor 100.000. Kita kan mengimpor, berarti akan ada pajak yang dikenakan. Nah, besarnya berapa? Kita cari dulu untuk DPP-nya, yaitu sebesar $100.000 dikali sama, kurs KMK-nya tadi, yaitu 15.000. Ketemu DPP, habis itu kita kali tarifnya 11%, ketemu PPN-nya sekian. Nah, untuk ekspor impor itu yang bakal mungut adalah DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, lanjut lagi yang kedua, tanggal 2 April ada, pembelian kemasan dari PT Karton Box sejumlah karton untuk keperluan mengemas produk senilai 300 juta. Nah, ini transaksi biasa ya. Berarti DPP-nya langsung aja kita kaliin sama 11%. Nih, 300 juta kali 11% ketemu sekian. Tanggalnya sesuai tanggal transaksi. Terus yang ketiga, tanggal 13 April perusahaan membeli tunai dari PT Honda sebuah station wagon dan satu buah sedan dengan harga 750 juta. Kedua mobil tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini ada keterangan ya, dia itu merupakan mobil sedan atau station wagon, di mana untuk station wagon itu dia merupakan bagian dari barang mewah, sehingga atas PPN-nya tidak boleh dikreditkan. Nah, di sini berarti ada pajak masukan lagi atas pembelian sedan sebesar ini, perkalian aja antara DPP sama tarifnya. Nah, terus yang keempat, tanggal 14 April, perusahaan membeli dan membayar bangunan tempat peristirahatan milik perusahaan dengan harga jual 35 miliar kepada PT Bahagia. Nah, kalau kita lihat untuk bangunan yang lebih dari 30 miliar, dia akan digolongkan sebagai bangunan mewah. Berarti untuk, bangunan ini juga tergolong dalam, barang mewah. Berarti kita tinggal cari lagi buat besaran PPN-nya, 11% dikali 35 miliar, ketemu PPN sekian. Dan atas PPN untuk barang mewah itu tidak boleh dikreditkan, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang 5. Tanggal 15 April, perusahaan membayar tunai kepada PT Jasa Abadi biaya pemasangan instalasi listrik di ruang mesin dan di gudang senilai 200 juta. Nah, ini tuh adalah pemasangan instalasi listrik, di mana listrik itu merupakan komoditas strategis. Sehingga untuk listrik itu, berdasarkan PMK nomor 115 tahun 2021, biaya atas pemasangan listrik dia termasuk sebagai barang strategis sehingga tidak dipungut atas PPN. Jadi, tarifnya ada 11% tapi PPN-nya itu 0 karena dibebaskan dari PPN. Oke, yang keenam, di sini tanggal 17 April melunasi angsuran terakhir dari pembelian forklift kepada PT Trias Jaya sebesar 20 juta dari total harga sebesar 120 juta. Yang angsuran pertamanya telah dibayar bersamaan saat penyerahan forklift pada tanggal 4 November. Jadi, perusahaan itu beli forklift pada tanggal 4 November, terus dia udah bayar dulu 100 juta. Nah, sisanya 20 juta baru dibayar tanggal 17. Jadi gimana buat PPN-nya? Nah, berarti untuk tanggal faktur kita bakal pakai tanggal penyerahan, di mana dia terjadi di tanggal 4 November. Nah, terus besar DPP-nya berapa? Yaitu sebesar total dari, nilai transaksinya, yaitu 120 juta. Dikali 10% karena tanggal fakturnya itu masih 4 November, jadi masih pakai tarif yang lama. 10% kali DPP ketemu jadinya PPN-nya 12 juta, gitu ya. Nah, berarti nanti tuh, ini
Untuk 12 juta itu, dia tidak masuk sebagai PPN untuk masa pajak April dan tidak bisa dikreditkan juga, karena untuk penyerahannya itu sudah lebih dari 3 bulan. Jadi, pajak untuk PPN yang belum dikreditkan di masa sekarang, dia itu masih bisa dikreditkan untuk 3 bulan masa setelahnya gitu. Tapi jadi kalau misalkan dia tuh, terutangnya di tanggal 4 November, dia masih bisa dikreditkan pada bulan, November berarti Desember, Januari, Februari, maksimal dikreditkannya itu di tanggal Februari, di bulan Februari. Tapi karena kita kan sekarang lagi menghitung bulan April ya, jadi udah nggak bisa dikreditkan, gitu. Terus lanjut ke tanggal 7, ke transaksi yang ke-7, tanggal 22 April diterima faktur pajak tertanggal 27 November 2021 dengan nilai PPN-nya 100 juta. Ini nilai PPN-nya ya. Terus dari PT Mumbang Lonong atas pembelian furnitur untuk manajemen. Nah, berarti di sini, tertanggal sesuai dengan tanggal, fakturnya, yaitu 27 November 2021. Berarti dia bukan masuk sebagai masa pajak April ya? Karena di tanggal 22 April tuh kita nerima fakturnya atas, transaksi di 27 November. Nah, terus diketahui, besar nilai PPN-nya 100 juta. Sorry ini ada sedikit salah, 100 juta. Nah, berarti besaran DPP-nya itu tinggal dibagi aja ya, antara si PPN sama besaran tarifnya. Nah, ini berarti transaksinya itu untuk masa pajak November. Nah, dia juga bakalan, diabaikan atau nggak dihitung untuk masa pajak April. Lanjut ke yang ke-8. Tanggal 27 April, perusahaan mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 27 April 2022, sebagian dari bahan bahan kelep pembungkusan jok mobil kepada PT Trunojoyo. Harga jual kelep ini sebesar 50 juta, merupakan bagian dari penyerahan dengan faktur pajak tanggal 18 Januari 2022. Nah, tanggal 28 April, PT Otobot memperoleh penggantian dari PT Trunojoyo. Kita itu sebagai PT Otobot ya. Nah ini kan terkait dengan retur. Jadi, perusahaan itu sudah melakukan penyerahan barang pada tanggal 18 Januari 2022. Kita, udah ada pembelian, berarti kita menerima barang pada tanggal 18 Januari 2022. Nah terus di tanggal 27 April kita mengirim kembali, barang tersebut atau kayak kita melakukan retur atas pembeliannya, di mana barang-barang yang diretur itu harga jualnya atau nilainya itu sebesar 50 juta. Nah, terus diketahui juga ternyata kita atau PT Otobot itu memperoleh penggantian atas retur tadi. Nah, ini berarti merupakan retur dengan penggantian. Jadi kita ngembaliin barangnya, terus kita dapat lagi barangnya. Barang yang udah diganti sama si penjualnya gitu. Biasanya kan kalau kita ngeretur mungkin karena barangnya rusak atau nggak sesuai gitu ya. Nah terus kita balikin, kita kita dapet yang udah sesuai. Berarti itu merupakan, retur dengan penggantian. Nah gimana buat implikasi terhadap PPN-nya? Nah berarti kan di sini untuk tanggal faktur pajaknya sesuai dengan nota retur ya, karena ini merupakan transaksi retur pembelian. Nah terus ini kan ada, penggantian. Jadi ada barang yang kita balikin, terus kita dapat lagi. Artinya udah nggak ada penambahan barang atas transaksi dengan PT Trunojoyo kan. Berarti nggak ada implikasi terhadap PPN-nya, makanya di sini PPN-nya 0. Ya, jadi untuk retur dengan penggantian itu tidak memberikan implikasi terhadap PPN. Itu untuk yang dengan penggantian. Tapi kalau yang kayak tadi, yang tidak ada penggantian, berarti dia akan mengurangi nilai dari PPN-nya, gitu. Oke lanjut buat yang transaksi ke-9, pada tanggal 28 April, selama bulan April telah dikeluarkan biaya sebesar 100 juta, belum termasuk PPN, untuk pembelian material
dan 10 juta untuk upah buruh dalam kegiatan pembuatan gudang berukuran 500 meter persegi yang dikerjakan oleh tukang harian dan diawasi oleh bagian teknik PT Autobot sendiri. Pembangunannya tuh dimulai tanggal 2 April 2022. Nah, ini kan berarti masuk sebagai, transaksi kegiatan membangun sendiri ya, proses membangun sendiri. Nah, terus gimana untuk PPN-nya? Jadi, untuk KMS, jadi pembelian beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri, itu bisa dikreditkan, asal PPN-nya itu sudah disetor. Dan besaran DPP-nya itu adalah 20%-nya aja dari total biaya KMS. Nah, berarti di sini untuk tanggalnya itu sesuai sama tanggal pembayaran beban tadi ya, yaitu tanggal 28 April, masuknya itu sebagai transaksi KMS atau kegiatan membangun sendiri, besar DPP-nya itu totalnya aja, yaitu 100 juta ditambah 10%, terus kita kali 20%. Sorry, 100 juta ditambah 10 juta dikali 20%, karena yang boleh dibebankan itu hanya 20%-nya. Terus kita kali sama tarif PPN, yaitu 11%. Jadi ketemu besar PPN atas KMS itu 2.420.000. Itu ya, jadi ingat aja kalau KMS besar DPP-nya itu hanya 20%. Oke, lanjut ke yang terakhir. Di sini pada tanggal 31 April, perusahaan menerima faktur pajak dari PT Busana Serasi dengan nilai PPN sebesar 15 juta atas pembelian seragam karyawan pada tanggal 2 November. Nah, ini berarti pembelian ya, di mana pembeliannya itu dilakukan tanggal 2 November 2021. Berarti tanggal fakturnya itu tertanggal 2 November 2021. Nah, berarti dia tidak masuk sebagai PPN masa pajak April. November besar DPP-nya itu besar DPP-nya hasil baginya ya. Jadi kan tadi diketahui nih kalau nilai PPN-nya itu 15 juta. Berarti buat nyari besar DPP kita bagi aja antara, 15 juta dibagi sama 10%. Jadi ketemu DPP-nya itu 150 juta. Nah, tapi nanti untuk besaran ini yang PPN atas pembelian seragam, dia tidak masuk dalam perhitungan perhitungan PM di masa April, karena dia itu terjadinya di bulan November dan sudah tidak bisa dikreditkan karena sudah lewat jangka 3 bulan. Nah, terus kita tinggal totalin aja untuk total pajak masukan yang terjadi atas, faktur pajak bulan April. Kita totalin dapat 200 juta, sekian. Nah, kan udah nih, kita bisa cari berapa sih pajak kurang atau lebih bayar atas PPN-nya. Berarti kan PK April tadi diketahui dari totalnya 69 juta, terus, pajak masukan April 200 juta. Tinggal kita kurangin aja, pajak keluaran dikurangi sama pajak masukan. Jadi ketemunya 131 juta ya, dan dia itu lebih bayar. Karena, besar pajak masukannya itu lebih besar dibandingkan dengan pajak keluarannya. Nah, terus gimana, proses proses restitusinya? Nah, di sini karena, untuk yang kita hitung ini kan merupakan PPN untuk masa pajak April ya, atau masih di pertengahan tahun fiskal. Makanya atas lebih bayar PPN tadi, itu tidak bisa direstitusi, tapi bisanya dikompensasi. Jadi nanti bisa menjadi pengurang atas pajak keluaran di masa berikutnya. Tapi kalau seandainya yang kita hitung itu adalah PPN masa pajak Desember, itu boleh kita restitusi, gitu. Oke, lanjut lagi, kita disuruh menghitung PPN BM atas, tadi station wagon yang kita beli sama atas bangunan yang besarnya itu lebih dari 30 miliar. Berarti kita cari aja, kan diketahui ya kalau buat yang pertama nih, atas transaksi 13 April, tadi kan kita membeli station wagon dan satu buah sedan, harganya 750 juta. Berarti langsung aja kita kali sama tarif PPN BM. Nah, buat tarif PPN BM itu untuk sedan besarnya sesuai dengan besaran cc. Jadi di sini kalau besar cc-nya itu
1.500 berarti kena tarifnya 30%. Kalau cc-nya itu 1.500 sampai 3.000 berarti 40%. Nah, jadi, mungkin kalian bisa hafalin aja, takutnya nanti di dalam ujian tuh diketahui berapa cc-nya gitu. Kalau ini kan nggak ada ya, jadi kita pakai asumsi aja, pakai tarif untuk yang 1.500 cc atau yang paling rendah untuk kelas sedan. Jadi 30% dikali sama 750 juta. Jadi ketemu besar PPNBM-nya atas pembelian sedan yaitu sebesar 225 juta. Nah terus untuk, pembelian bangunan gimana? Tadi kan kita beli bangunan seharga 35 miliar, berarti dia kan masuknya barang mewah ya. Nah untuk bangunan mewah dia itu akan dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi langsung kita kali aja sama harga jualnya ketemu 7 miliar. Udah itu untuk perhitungan PPNBM. Nah yang terakhir, di sini bagaimana jika PT Autobot ini berlokasi di daerah kawasan berikat, terus apa dampaknya? Nah di sini, kalau kita ingat tadi yang namanya, transaksi dengan perusahaan di kawasan berikat berarti dia tidak akan dipungut PPN. Nah ini jadi, jika PT Autobot berlokasi di kawasan berikat, maka tidak akan dikenai pungutan PPN atau diberikan fasilitas karena berdasarkan pasal 14 ayat 4 PP 85 tahun 2015 yang mengatur bahwa barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau PPNBM juga. Nah, kemudian berdasarkan pernyataan tersebut, dampaknya adalah PT Autobot tidak perlu dipungut PPN dalam kegiatan pembelian dan juga tidak dipungut atas PPNBM. Jadi bebas gitu, bebas PPN dan PPNBM, gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak ya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti, sekian aja buat penjelasan SPA mentoring terkait pajak satu. Semoga jelas ya, dan kalau misalkan ada yang mau nanya boleh aja PC ke gue, Tyra Intan ya lainnya. Oke, sekian aja buat hari ini. Thank you semua. Thank you, Kak. Thank you, Kak.